Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Rasulullah berpesan kepada kita, kalau ingin merdeka, bebaskan dirimu dari utang. Kalau ingin merdeka, bebaskan dirimu dari utang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-haqqul malikul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, juga tamu-tamu kami yang datang dari luar kota, dari Jakarta, dari Malaysia, Brunei, Singapura dan lain-lain. Alhamdulillah, kalau ada tamu selalu ada ke Mesir Raya. Jadi kalau belum ke Mesir Raya seperti belum ke Aceh. Nah, itu bagus. Kita pun kalau keluar kita cari masjid. Orang-orang yang cari masjid adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, tanggal ini, hari ini tanggal 10 Safar 1446 Hijrah. Artinya hijrah Rasulullah belum, masih 2 minggu lagi. Jadi 17 hari lagi Rasulullah hijrah. Ini bulan Safar nih Rasulullah belum hijrah, tapi sedang mempersiapkan. Sahabat-sahabatnya, orang-orang yang lemah sudah disuruh hijrah, dan beliau tidak hijrah dulu. Malah nanti ada urusan ketika beliau hijrah, itu tanggal 17, tanggal 28, 27 ya. 27 Safar beliau hijrah, tapi beliau merasa belum selesai dengan utang piutangnya. Beliau belum mengembalikan, belum membayar. Beliau titip utangnya itu supaya dibayar oleh menantunya. Menantunya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib tidak sama harinya hijrah. Kalau Rasulullah dengan Abu Bakar itu 27 Safar beliau hijrah. Sedangkan Ali beliau tanggal 29, 3 hari terlambat. Tugas Sayyidina Ali membayar utang-utang Rasulullah, membayar pinjaman-pinjaman Rasulullah. Jadi Rasulullah orang yang paling, jadi kalau jujurnya memang seorang Rasul ya, nggak mungkin tidak jujur. Tapi itulah Rasulullah, beda dengan kita kadang umatnya. Kadang-kadang menipu orang. Kita janji bayar utang hari ini atau bulan ini, tahu-tahu enggak juga. Jadi sangat susah orang membayar utangnya. Maka Rasulullah berpesan kepada kita, kalau ingin merdeka,
bebaskan dirimu dari utang. Nah, kalau ingin merdeka, bebaskan dirimu dari utang. Orang yang tidak banyak utang itu tidak merdeka. Kalau mau diuji secara psikologi, boleh pinjam uang sama seseorang, tapi kita belum bayar, kita nggak berani lewat jalan rumahnya, atau tidak berani di kampungnya. Itu psikologi utang. Tapi kalau kita tidak punya utang, kita seperti raja, kita seperti presiden, tidak takut apa-apa. Tapi kalau orang berutang, itu pengecut, takut, tidak punya harga diri. Ini masalahnya. Tapi kita dengar Indonesia juga cukup banyak utangnya ya. Berarti harga kita di mata dunia itu hina ya. Seperti tidak merdeka walaupun kita ingin merayakan hari kemerdekaan di kota Nusantara kan. Jadi pertama di IKN di Kalimantan Timur itu pindah ibu kota dari Jakarta, pindah ke ibu kota baru. Kita setuju karena di kota baru nanti berkembang ekonomi yang baru. Jadi kalau Jakarta sudah banyak kali ya, banyak sekali manusia. Jadi kalau ada tempat yang baru tentu akan berkembang ekonomi, budaya dan sebagainya. Tetapi kita doakan ya, semoga Bapak Jokowi juga tahu, Presiden yang akan datang juga tahu bagaimana kota baru itu IKN namanya Nusantara ya, ibu kota Nusantara. Sebenarnya Nusantara itu kurang tepat, ini menurut saya, tapi jangan marah sama saya. Yang disebut Nusantara seluruh pulau-pulau dari Sabang sampai ke Filipina itu Nusantara. Nusantara itu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina Selatan, Kamboja, itu Nusantara. Nah, jadi sangat luas Nusantara. Tapi nggak apa-apa ketika dibuat sebuah ibu kota baru Nusantara, itu hak Jokowi, hak kita, nggak apa-apa. Orang Malaysia juga tidak marah, orang Singapura juga tidak marah, orang Brunei juga tidak marah ya. Jadi yang disebut Nusantara sebenarnya kepulauan yang Melayu ini, kepulauan Melayu, Sumatera sampai Filipina sampai Kamboja, itu Nusantara. Nah itu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Jadi semangat pindah ibu kota ini adalah semangat hijrah. Jadi iya, Bapak Presiden Jokowi berpikir ya, jangan terlalu banyak padat di Jakarta, kita harus hijrah. Apalagi negara-negara lain juga pindah ibu kotanya, seperti Filipina, Malaysia ya, pindah ibu kota. Jadi kalau Indonesia memindah ibu kota juga tidak masalah. Tidak masalah. Tetapi kita harus ingat ya, Jakarta didirikan oleh seorang ulama keturunan Rasulullah. Namanya Syarif Hidayatullah, Aceh asli, Pasir, dari Pasir dia. Anak hakim mufti kerajaan Pasir, Syarif Hidayatullah itu berangkat ke Jakarta. Dulu namanya Sunda Kelapa. Beliau berperang melawan Portugis dan menang. Portugis kalah. Setelah Portugis lari, beliau mengucapkan, "Inna fatahna laka fatham mubin." Sesungguhnya kemenangan ini adalah kemenangan yang nyata. Bahasa Betawi, Jayakarta, kota yang dimenangkan oleh Allah, Jayakarta. Tapi kemudian berubah dari Jayakarta menjadi Jakarta. Itu diakui oleh negara.
diakui oleh diakui oleh ahli sejarah. Syarif Hidayatullah itu dari Pasir, dari Aceh. Jadi luar biasa. Tapi ketika Jakarta sudah sangat padat sekarang ini, tidak masalah, pindah ke Kalimantan, ke Borneo. Nah, Kalimantan juga negeri Melayu, walaupun ada orang-orang Dayak, tapi Dayak itu terbagi dua. Lebih banyak yang Islam Dayak itu ketimbang non-Islam. Kayak orang Batak itu. Orang Batak itu lebih banyak Muslim ketimbang Kristen. Jadi orang Batak semuanya 11 juta sekarang ini. Yang Kristen cuma 2 juta. Yang lain Islam semuanya. Tapi orang nggak tahu, terkesan seolah-olah orang Batak itu Kristen. Lebih banyak Islam. Orang Dayak juga begitu. Sekarang lebih banyak yang Muslim orang Dayak itu. Jadi kita harapkan di kota Nusantara itu harus mayoritas Islam. Jangan sampai nanti minoritas. Artinya pemerintah, apakah Prabowo nanti atau siapa, ya, harus menjaga, jangan cepat-cepat menjual tanah. Kalau dijual-jual itu orang-orang non-Islam banyak kali uangnya. Mereka beli nanti, jadi minoritas orang Islam di ibu kota. Itu jadi masalah. Karena Indonesia ini mayoritas Islam. Malah selama ini baru 2 tahun beralih. Dulu Indonesia negara Muslim terbesar penduduknya, nomor 1 di dunia. Baru 2 tahun diambil alih oleh alhamdulillah juga Pakistan. Sekarang negara Muslim terbesar penduduk Islamnya adalah Pakistan. Tapi dikejar juga oleh Bangladesh. Itu bisa jadi suatu saat, kira-kira 30 tahun yang akan datang, bukan lagi Pakistan, Bangladesh yang paling besar jumlah penduduknya. Kenapa? Ini orang mencari. Orang Bangladesh itu banyak anaknya. Beda dengan orang Pakistan. Orang Pakistan anaknya juga tidak kurang, lebih 10 orang, satu ayah 10 orang. Tapi Bangladesh sampai 15 orang. Gitu. Orang Indonesia juga banyak anaknya. Nah, tapi kami juga sangat digiatkan di sini, itu masalahnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, semangat hijrah itu harus ada. Apa makna aslinya? Berpindah kita dari yang tidak baik kepada yang baik. Kita pindah dari suasana yang kurang baik kepada yang baik. Dan setiap kita pindah itu mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah. Tapi kita sedih juga. Kok yang mengibarkan bendera pusaka itu nggak boleh berjilbab? Ada siapa di balik itu? Ini masalahnya. Kemana MUI? Kemana ulama? Kemana orang-orang beriman? Kok sampai ditelanjangi rambut anak-anak gadis yang padahal mereka itu orang berjilbab? Jadi gadis Aceh itu berjilbab, gadis Sulawesi berjilbab, tapi begitu masuk dalam kelompok itu paskibraka udah ditelanjangi jilbabnya. Itu ada setan di situ. Kita nggak tahu setan apakah setan besar atau setan kecil. Itu padahal negara menjamin kebebasan beragama. Orang Islam itu wajib menutup auratnya. Tapi belum juga sampai, jangan ekstrim sekali kita ya. Kita kiaskan supaya halal. Bagaimana cara kiasnya?
beberapa minggu yang lalu Aceh juga juara wadam. Kan Aceh juara lomba Ratu Wadam lah. Hebat kali Aceh ya, Serambi Mekah. Itu juga rekayasa orang-orang kafir, rekayasa orang-orang munafik, rekayasa orang-orang yang anti syariat Islam di Aceh. Tapi kita tidak marah. Kenapa? Biarlah. Kenapa? Karena Wadam itu juga saudara kita. Wadam itu manusia. Cuma mereka kadang-kadang perempuan, kadang-kadang laki-laki. Kalau 50% lebih dia perempuan, dia harus bergaul dengan perempuan. Kalau 50% dia laki-laki, harus bergaul dengan laki-laki. Itu hukum, ya. Jadi Wadam juga seperti kita, sangat susah mencari rezeki. Biasa mereka di salon-salon gitu kan. Jadi kita mencintai juga karena mereka itu manusia, saudara kita. Banyak juga Wadam yang taat, ya, yang taat beragama. Jadi sekali-sekali jadi juara jangan dilarang. Mudah-mudahan nanti kan dikasih uang, mereka bisa beli Honda, beli mobil, atau membantu keluarganya. Jadi nggak apa-apa. Kalau sering dibuat juga boleh. Tapi Aceh juara selalu, juara Wadam. Hebat ya. Nah ini juga misalnya gadis Aceh disuruh pakai disuruh buka jilbab, nggak apa-apa. Itu darurat. Kalau darurat, kalau dia tidak mau membuka jilbab, diganti dengan orang lain, tidak dapat uang, kan gitu kan. Tapi kalau dia mau pakai jilbab, mau buka jilbab, dan buka jilbab itu sebentar aja. Ketika Pak Jokowi melantiknya dan ketika derek bendera besok, jadi tidak dilarang berjilbab. Silakan, tapi dua kali aja nggak boleh. Bolehkah itu? Boleh. Kalau kita tenggelam di laut, tidak ada makanan, ada babi makan terus, nggak apa-apa. Jadi halal, babi pun halal. Jadi makan aja. Nah, walaupun kamu wahai gadis tidak terlalu salah. Yang salah adalah orang-orang yang menyuruh kamu membuka jilbab. Tetapi kalau dia tidak mau membuka jilbab, itu Bank Aceh sudah menyediakan tiket umrah. Bank Aceh sudah pernah melakukan seorang atlet tunanetra ya, beberapa tahun yang lalu. Dia di PON kalau nggak salah, nggak mau membuka jilbab. Akhirnya Bank Aceh memberi uang untuk umrah, ditambah lagi oleh Ustadz Hadi Hidayat ya. Itu satu keluarga dibawa ya. Itu. Tapi sayang si gadis ini membuka jilbabnya. Menurut saya kita maafkan saja. Selanjutnya kita beri dakwah kepada dia. Kita beri dakwah, tapi jangan kepada dia saja, kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Dalam suasana apapun tidak boleh kalah iman kita. Kita harus menang dengan setan. Jadi jilbab itu tetap tidak boleh dibuka walaupun berolahraga. Tidak lama lagi bulan depan Aceh tuan rumah PON ya. Aceh dan Sumatera Utara. Jadi tadi ada saudara-saudara bapak-bapak nih dari Jakarta Pak ya. Jadi pengurus panitia PON Pak ya. Alhamdulillah ini rame nih. Jadi kita senang. Di PON nanti juga kita harus toleransi. Misalnya ada yang buka-buka jilbab, biarlah supaya dapat hadiah. Kalau dosa bukan dosa apa?
bukan dosa atlet. Yang dosa adalah panitianya, Pak. Itu. Jadi panitia kecil juga tidak dosa, yang dosa panitia besar. Gitu. Tapi enggak apa-apa. Kalau non Islam jangan dipaksa juga. Misalnya ada atlet-atlet dari non Islam, biar mereka membuka jilbabnya enggak apa-apa. Tapi yang Muslim tidak boleh dipaksa untuk tidak berjilbab. Takutlah kepada Allah. Dalam ayat yang dibaca oleh imam kita tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah. Wal tanzur ma qaddamat liqad, persiapkanlah untuk hari esok apa yang telah engkau persiapkan untuk hari esok. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Ini intinya. Tetapi kesimpulan ceramah kita adalah semangat, spirit hijrah. Spirit itu adalah api, semangat. Karena api itu, obor itu, ini bernyala, bersemangat dia. Maka pon menggunakan api. Jangan kita tuduh pon itu misalnya menyembah api, enggak, itu semangat. Jadi ada sebuah kitab namanya Spirit of Islam, itu oleh Syed Amir Ali dari India, menulis tentang perkembangan Islam di dunia. Itu Spirit of Islam itu luar biasa. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Habib Yasin dengan judul Api Islam. Api Islam. Jadi bersemangat, kita tidak boleh loyo, umat Islam tidak boleh loyo. Kalau bisa ya, di PON kita harus ada prestasi, Aceh harus ada prestasi, harus ada yang jadi juara-juara. Walaupun berat sekali, misalnya juara umum, berat sekali. Diperkirakan juara umum itu di KI atau Jawa Tengah atau Jawa Timur, ya. Kita tidak mungkin juara umum misalnya, enggak apa-apa, tetapi harus meningkat. Atlet-atlet Aceh pernah jaya dulu di PON, jadi Persiraja juara misalnya, pernah itu mengalahkan Papua. Kemudian atlet terjun payung tentara Aceh itu, walaupun bukan asli Aceh misalnya, tentara itu banyak sekali piala emas. Jadi kita harapkan juga, karena yang harus kita yakini adalah olahraga itu sunnah. Olahraga itu sunnah. Rasulullah sangat suka olahraga. Rasulullah tidak melarang orang berolahraga. Rasulullah juara lari pagi. Rasulullah juara gede-gede. Gede-gede bahasa Aceh, Pak. Apa namanya kalau bahasa Indonesia? Judo. Membanting orang tuh, Pak. Mengalahkan orang di luar garis. Rasulullah itu kan mengalahkan Ikrana. Jadi Rasulullah juga menganjurkan dalam hadis belajar memanah, belajar berenang, belajar naik kuda. Semua diajarkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Jadi olahraga itu milik kita bersama, milik orang Islam juga. Jadi pon-pon itu bagus, karena ada pepatah, dalam tubuh yang sehat terdapat pikiran yang waras. Mensana yang konform mensana, gitu kira-kira. Jadi dalam pepatah Arab juga al-aqlu salim fi jismi salim. Jadi akal yang sehat itu terdapat dalam badan yang sehat. Jadi kita masyarakat Aceh harus menyambut baik PON bulan depan. Jadi alhamdulillah saya sudah dikasih oleh Pak Wali Kota baju, celana, sepatu sudah dikasih.
saya ketua MA. Jadi nanti diundang pembukaan. Jadi alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, semangat hijrah harus kita hidupkan. Hijrah dari yang buruk kepada yang baik. Nah, itu hakikatnya, ya. Itu hakikatnya. Mudah-mudahan apa yang kita ceramahkan ini berguna bagi kita semuanya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه سيد الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا
واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى على